tadi dibahas tentang cerita usahanya Ibu Lili, kita coba untuk ini buku apa membuat catatan arus kas. Nah, ibu-ibu bisa lihat tuh di buku pintar halaman 48 sampai 52. Pada bawah enggak buku pintarnya? Ada, Pak. Ada. Buka tuh buku pintar halaman 48 sampai 52. Udah ketemu? Udah. Nah, lihat Bu. Coba lihat ke sini nih. Nah, itu yang ada di buku pintar tuh. Di sana ada catatan kas harian untuk usaha di bulan Februari 2019. Jadi, Ibu lihat tuh ada tanggal, keterangan, pendapatan, dan pengeluaran. Jadi tadi pada tanggal 1 apa aja sana Bu? Ada apa aja tuh? Ada pinjam dari adik. Berapa? 100.000. Nah, kalau kita minjam, ya, itu pendapatan atau pengeluaran buat kita, buat ibu. Misalkan ibu pinjam nih, itu uangnya bertambah nggak bagi ibu? Bertambah. Otomatis disimpannya di kolom pendapatan atau uang masuk di sana ya, di kolom uang masuk. Ada kelihatan ibu 100.000 di uang masuk. Ada. Nah, selanjutnya apalagi tanggal 1? Beli panci 1 buah seharga 15.000. Selanjutnya apalagi? Beli gas 15.000. Beli gas 15.000. Terus beli ikan? Beli ikan 50.000. Beli ikan 50.000. Beli bumbu Nah, 20.000. beli bumbu 50.000. Jadi 20.000, Pak. 20.000 ya, 20.000. Jadi karena kita beli ibu kan beli nih, otomatis uang ibu mengurang, maka disimpannya itu di uang keluar gitu kan. Di sana ada uang di uang keluar, disimpannya di kolom uang keluar. Ada, Pak. Jadi di tanggal 1 itu saldonya berapa setelah beli ikan? 90.000. Belum Bu, setelah beli ikan atau setelah beli ikan dan beli bumbu yang 20.000 saldonya 0, karena kan tadi ibu tuh mengeluarkan uang gitu. Nah, di tanggal 1 juga ibu kan udah mulai usaha tuh, ada uang masuk dari hasil jual ikan tersebut gitu Bu. Jadi ada pendapatan dari ibu-ibu jual ikan, ada uang masuk 90.000. Jadi pada tanggal 1 itu ada uang sisa, saldonya berapa Bu? 90.000. Nah, lanjut Bu, di tanggal 2 nya kita lihat lagi. Ada beli panci 1 buah karena kurang Bu pancinya, jadi masih harus beli panci. Berapa? 15.000. Beli lap 2.000. Beli apa lagi? Beli ikan 50.000. Terus bumbu 20.000. beli bumbu 20.000. Terus ada uang masuk lagi di hari kedua sebesar 90.000. Nah, terus lanjut di berapa? Di tanggal 3. Nah, di tanggal 3 ibu-ibu bisa lihat tuh di sana. Ya, sama karena di tanggal 3 sudah tidak beli panci lagi karena udah punya ya. Jadi di tanggal 3 mah nggak ada beli panci lagi. Tapi langsung beli ikan, beli bumbu. Nah, jadi cuma 2 kali ibu beli itu, beli bumbu sama beli ikan. Sudah tidak ada lagi beli panci, sudah tidak ada lagi beli lap, karena itu mah masih ada yang bekas kemarin itu masih ada. Selanjutnya Bu, terus seperti itu cara membuat kas harian itu Bu. Tinggal ibu bisa, kalau misalkan uang masuk dicatatnya di uang masuk, kalau pengeluaran uang keluar dicatatnya di uang keluar. Nah, lihat ibu di tanggal 6. Lihat Bu, tuh di tanggal 6. Udah kelihatan ibu? Ada. Nah, di tanggal 6 ada yang beda Bu.
ada bayar pinjaman uang modal. Ya, ada kelihatan. Ya. Berapa sana Bu? 50.000. 50.000. Tadi di tanggal 1 ibu-ibu kan pinjam tuh. Berapa pinjamnya? 100.000. Karena kalau dibayarkan semua itu tidak cukup, maka dicicil 50.000 dulu gitu. Nah, itu karena kan kewajiban Bu, termasuk kebutuhan kalau bayar utang itu. Jadi harus dibayarkan dulu. Nah, setelah dibayar utang itu ada pemasukan pada tanggal tersebut senilai 95.000 dan masih ada saldo untuk penjualan di hari-hari berikutnya. Nah, terus Bu, di tanggal 7 bayar utang lagi, sisanya 25.000. Terus di tanggal 7 bayar utangnya 50.000 gitu ya. Jadi utangnya tuh udah lunas tuh dalam 1 minggu juga utangnya udah lunas. Sampai terus Bu, sampai tanggal 28 ada tuh berapa jadi totalnya di akhir Bu? Uang masuk Ibu Lili itu Bu ketika dicatat Ada 2.560.000. 2.560.000. Sedangkan uang yang keluarnya berapa? 2.417.000. Nah, di sana ada sisa atau saldo Bu. Ada berapa di sana? Ada 143.000 Pak. Nah, ketika ada saldo gitu, Bu, ada saldo, ada keuntungan nggak usaha Ibu Lili? Ada. Ada, karena ada sisa saldo itu gitu. Jadi ketika ibu-ibu bikin catatan kas harian, bakal kelihatan apakah usaha ibu selama ini mendapatkan keuntungan atau tidak gitu. Caranya seperti yang tadi. Nah, jangan lupa ibu-ibu ketika nanti usaha harus dipraktekkan di rumah gitu ya. Selanjutnya Bu, jadi poin-poin penting dari yang tadi catatan kas harian itu apa aja sana Bu? Yang tadi dibahas itu catatan uang catatan kas harian itu untuk apa sana? Kita lihat ya di sini. Jadi fungsi utama ibu-ibu membuat catatan kas itu yang pertama Bu, ibu-ibu bisa membedakan apakah usaha ibu-ibu untung atau rugi gitu. Ketika ibu-ibu bikin catatan catatan kas harian, bakal kelihatan kalau misalkan ada pendapatan otomatis untung, tapi kalau tidak ada pendapatan tambahan artinya rugi. Yang kedua, ibu-ibu pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang berlebih dari anggaran yang dikeluarkan. Jadi Bu, ketika ibu-ibu bikin catatan kas harian, ibu bisa lihat pemasukan apa aja yang kurang atau apa aja ini yang kurang. Misalkan pembelian buat bahan bakunya, misalkan apa yang kurang bisa kelihatan. Terus misalkan pengeluaran apa saja yang berlebih. Contohnya misalkan kayak gini Bu, ketika Ibu siapa namanya? Ibu Herlan. Ibu Herlan. Nah, ketika Ibu Herlan misalkan tadinya niatnya mau usaha usaha ikan misalkannya, usaha jualan ikan goreng. Nah, Ibu Herlan tuh beli ke pasar, tapi beli ke pasarnya itu sambil membawa anak. Nah, anaknya minta jajan, yang tadinya uangnya hanya buat beli bumbu dan beli ikan, ada uang yang berlebih untuk anaknya jajan. Nah, mending dikurangi. Jadi kalau mau ke pasar jangan bawa anak gitu. Takutnya ada uang yang berlebih nantinya keluar. Yang selanjutnya Bu, barang apa saja yang laku banyak dan hari apa aja. Nah, ketika tadi Ibu kan lihat nih dari tanggal 1, 2, 3 ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis misalkan kan gitu ya. Ibu bisa kelihatan ketika mencatat kas harian, lihat ya kan di sini misalkan tanggal 2 pemasukannya hanya 90.000. Tapi di tanggal
7 pemasukannya 120.000. Otomatis ibu bisa lihat, oh ternyata tanggal 7 itu ternyata tanggal 7 itu hari apa, misalkan hari Senin. Tapi tanggal 3 karena hari Minggu nih, ini berkurang pendapatannya gitu. Misalkan gini, Ibu Herlan jual makanan di SD, di sekolah dasar atau di sekolah SD. Ketika hari Minggu otomatis tidak ada pendapatan, jualannya sepi. Tapi pas hari Senin jualannya laku, pendapatannya banyak gitu. Jadi ibu bisa membedakan ketika ibu-ibu membuat kas harian itu, bisa membedakan hari apa saja nih. Ketika misalkan hari Senin, otomatis bahan-bahannya harus ditambah, atau misalkan dagangannya harus diperbanyak karena hari Senin itu laku, misalkan seperti itu. Nah, setelah ibu-ibu bikin catatan kas harian ya, ibu-ibu kan udah nih perharinya tadi dibikin. Selanjutnya ibu-ibu catat juga arus kasnya, Bu. Tahu gak ibu arus kas apa? Tidak, Pak. Nah, kalau arus kas mah gini, Bu. Kalau catatan kas harian kan per hari ini dihitungnya. Kalau arus kas mah itu ibu-ibu bisa melihat keuntungan yang lebih jauh gitu. Mau per tahun misalkan ibu-ibu apakah untung dalam 1 tahun ini atau tidak. Nah, arus kas itu biasanya, Bu, itu catatan untuk melihat hasil usaha kita per bulan. Coba ibu bisa lihat di buku pintar ya yang ibu-ibu pegang nih. Halaman 53. Udah? Udah. Nah, kita lihat nih di halaman 53, kita buka sama-sama. Ya. Nah, di sana lihat tuh di tabelnya. Ada di bulan Januari, tuh kan? Ada apa aja tuh di sana di bulan Januari, Ibu Herlan? Ada modal pinjaman. Modal pinjaman, senang berapa? 100.000. Selanjutnya Hasil penjualan. hasil penjualannya berapa? 2.160.000. 2 juta 600. 2.160.000. Jadi total pendapatan bulan Januari berapa? 2.260.000. 2.260.000. Selanjutnya apa itu? Uang yang keluarnya apa aja di bulan Januari? Bahan baku. Nah, buat beli bahan baku berapa? 1.695.000. 1 juta. Terus apa lagi? Terus peralatan 32.000. Peralatan. Terus Lain-lainnya 100.000. nah, lain-lainnya tuh, Bu, seperti yang tadi ya, ketika ibu-ibu bawa anak ke pasar, kan tak terduga tuh, otomatis uangnya keluar. Itu bisa ditulis di kolom lain-lainnya, kayak yang tidak terduga, tadinya ibu nggak mau beli, atau tadinya ibu yang nggak harus keluar uang jadi keluar uang gitu. Nah, terus totalnya berapa, Bu? 1.827.000. Nah, total uang keluarnya. Jadi total saldo di bulan Januari itu berapa? 433.000. Nah, dari mana itu, Bu? Ibu bisa lihat tahu total saldo dari mana, Bu? Dari total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Nah, jadi di bulan Januari itu ada pendapatan nggak dari usahanya Ibu Lili di sana? Ada gitu. Terus ya, Bu, sampai bulan terakhir. Nah, kita lihat ya, itu di bulan terakhir. Ya kan, di Desember itu total saldonya berapa, Bu? 510.000. 510.000. Tuh, jadi ibu itu ketika ibu bikin arus kas ya, ibu-ibu bisa lihat dalam 1 bulan itu ibu-ibu mendapatkan keuntungan atau tidak. Kalau misalkan ibu-ibu tidak mendapat keuntungan, maka harus direncanakan kembali ya. Paham nggak, Ibu Herlan? Ya, paham. Nah, seperti itu. Ibu Herlan udah membuka usaha nggak? Belum, Pak. Belum. Mau nggak buka usaha? Mau, tapi
tidak punya modal, Pak. Tidak punya modal. Nah, kan udah dibahas sebelumnya ya. Ada sebenarnya modal, bisa modal dari bank kan sebelumnya ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan ada yang modal dari pemerintah yang kube itu gitu ya. Terus ada yang dari teman, bisa itu jadi modal. Tapi sebaiknya kalau misalkan ada uang sendiri, pakai dulu uang sendiri, jangan mengandalkan uang pinjaman. Nah, ibu-ibu, ada beberapa kasus Bu. Ada beberapa kasus yang seperti ibu-ibu peserta PKH juga gitu ya. Ada cerita peserta PKH yang memulai usaha juga Bu sampai sukses gitu. Ibu-ibu coba buka buku pintarnya itu halaman 54 Ibu. Udah? Ada enggak? Ada. Nah, di sana Bu ada cerita Ibu Uswatun. Ada enggak? Ada. Bisa enggak Ibu Herlan ini untuk bacakan? Saya minta Ibu Herlan untuk bacakan coba cerita dari Ibu Uswatun. Mangga Ibu Herlan. Ya, Pak. Ya. Saya bacakan ya, Pak. Uswatun, cerita sukses penerima baksos PKH di Banjarmasin. Uswatun Hasanah, warga lingkungan Jalan Sungai Bilut Laut, Kota Banjarmasin, mengangkat piagam Diana Kurnarti Jamaliyah atas prestasi yang sama. Mereka telah memiliki berbagai usaha rumahan dengan omset yang cukup menggembirakan. Ada yang memiliki usaha laundry, pakaian, produksi bawang goreng, dan toko kelontong. Ya, cukup. Hatur nuhun Ibu Herlan. Nah, jadi dari cerita itu apa sih yang kita bisa tangkap dari cerita Ibu Uswatun itu? Nah, jadi apa usaha yang dilakukan Ibu Uswatun itu tadi? Usahanya apa Ibu Herlan? Merangkai itu, Pak, merangkai bunga. Nah, senang usahanya itu usaha di bunga rampai, atau kalau di sini mah disebutnya tuh usaha di bunga pengantin, yang buat pengantin itu Pak ya. Oh iya, Yang Pak. buat itu. Terus dari mana katanya modalnya? Modalnya Tadi itu dari modalnya uang, Ibu Uswatun. dari uang sebelum mendapatkan PKH. Nah, jadi ibu-ibu, modal Ibu Uswatun itu sebenarnya dari menyisihkan uang PKH yang tadi sebagian untuk kebutuhan sekolahnya, sisanya dipakai untuk modal. Nah, jadi yang usaha yang seperti Ibu Uswatun itu wajib ditiru atau enggak Bu? Harus ditiru atau enggak nih? Harus, Pak. Harus ya, karena itu baik dan Ibu Uswatun juga bisa sukses. Mau nggak Ibu seperti Ibu Uswatun? Mau, Pak. Mau, tapi ada syarat Bu kalau mau kayak Ibu Uswatun. Syaratnya ibu-ibu harus graduasi mandiri, harus keluar dulu dari PKH. Mau nggak? Atuh, Pak, masih kena kirang. Tapi pamihayang juga Ibu Uswatun mah ibu-ibu kedah lah graduasi mandiri, kedah gaduh usaha anu ceka anu cukup gitunya Bu. Tapi itu mah panginten sambil berjalannya tenan naon. Pami ibu-ibu ayeuna nuju ngarintis usaha, mudah-mudahan usaha ibu-ibu ketika tadi anu ku abdi dijelaskannya dari awal tuh Bu tiasa di praktekkeun di bumi na, insyaallah engke laun-laun usaha ibu janten maju. Nah, selain cerita Ibu Uswatun di buku Pintar itu kan banyak tuh cerita-cerita yang lainnya yang juga dia merupakan peserta PKH yang sukses. Nanti ibu-ibu bisa baca ya di rumah ya. Jangan lupa tuh baca semuanya. Dan ku ibu-ibu teh renungkeun ai usaha ibu-ibu naha gitunya sampai ayeuna teh teu acan maju gitu.